dari sudut pandang ajaran Dhamma. Pernikahan bukanlah sesuatu yang suci ataupun tidak suci. Sebab ada orang yang menyatakan pernikahan itu suci. Ya. Tetapi dalam sudut pandang Dhamma, dalam agama Buddha, ya pernikahan itu bukan suci atau tidak suci. Dalam ajaran Guru Agung kita, Buddha Gautama, tidak menganggap pernikahan sebagai suatu kewajiban religius, maupun sebagai suatu hal yang sakral. Yang umumnya orang sering mengatakan juga, wah ini sudah ditakdirkan bahwa manusia itu harus berpasang-pasangan. Bahkan sudah ditakdirkan di surga. Nah, jika memiliki pemahaman seperti itu, ya mungkin juga ada seorang yang katakan kritikus itu berkata, ya, ketika beberapa orang percaya bahwa pernikahan telah direncanakan di surga, ya mungkin beberapa orang lainnya juga berkata bahwa pernikahan juga dicatat di neraka. Ya. Oleh karena itulah, dengan memahami hal ini, sebenarnya pernikahan pada dasarnya merupakan hak pribadi dan hak sosial, bukan suatu kewajiban. Seorang lelaki maupun perempuan memiliki kebebasan memilih untuk menikah atau tetap hidup tidak menikah. Jadi hidup ini sebenarnya kan pilihan. Mau memilih menikah, ya bisa, tidak menikah juga bisa, karena pilihan. Hal ini bukan berarti ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama menentang pernikahan. Tidak ada seorang pun mungkin di dunia ini yang akan berkata bahwa pernikahan adalah hal yang buruk atau tidak ada ajaran agama apapun yang menentang pernikahan. Dalam ajaran agama Buddha, seorang dapat menemukan semua bimbingan yang diperlukan yang dapat membantu dalam membentuk suatu pernikahan yang bahagia. Jadi bisa mencari dan menemukan bimbingan dalam ajaran Guru Agung kita Buddha Gautama ini untuk bisa membantu dalam membentuk suatu pernikahan yang bahagia, pernikahan yang harmonis. Oleh karena itulah dalam khotbahnya Guru Agung kita Buddha Gautama memberikan berbagai macam nasihat. Dan ini nasihat bagi pasangan yang telah menikah dan bagi mereka yang hendak menikah. Nah, Guru Agung kita Buddha Gautama bersabda, jika seseorang pria dapat menemukan seorang istri yang cocok dan memahami, dan seorang wanita dapat menemukan seorang suami yang cocok dan memahami, sesungguhnya mereka berdua sangatlah beruntung. Jadi kalau suami istri ini satu sama lain, ya saling memahami dan cocok, nah itulah dalam kehidupan sekarang ini merupakan berkah, satu keberuntungan. Seseorang tidak boleh mengabaikan nasihat yang diberikan oleh Guru Agung kita Buddha Gautama. Jika ia benar-benar ingin membentuk sebuah keluarga bahagia, keluarga yang harmonis. Mengapa demikian? Ya kita tentu sebagai kehidupan berumah tangga kan ada realitas hidup dalam rumah tangga itu sendiri. Nah, jika seseorang mendapatkan pasangan yang tepat, itu tentu sangat membahagiakan. Tetapi jika tidak, ya maka akan hidup dalam tanda kutip neraka, menderita, yang terus-menerus selama 24 jam penuh. Jadi setiap hari menderita terus, ya karena bukan saling membahagiakan. Ini menjadi suatu hal yang paling
menyakitkan dan paling pahit dalam kehidupan jika menemukan pasangan yang ya tadi tidak harmonis, tidak bahagia. Kenapa demikian? Tentu dalam hubungan itu pasti ya kita kan bukan menyumpai, tapi dalam kehidupan ini pasti punya masalah-masalah juga. Bahkan hampir setiap hari kita juga mendengar orang-orang mengeluhkan pernikahan mereka. Sangat jarang mendengar cerita mengenai pernikahan yang bahagia. Seandainya ada, itu 1-2. Yang paling banyak ya punya masalah yang besar. Oleh karena itulah pernikahan dan masalah itu sebenarnya saling berkaitan. Dan mereka harus ingat bahwa ketika menikah, mereka akan berhadapan dengan masalah-masalah dan tanggung jawab yang tidak pernah mereka perkirakan atau hadapi sebelumnya. Jadi hidup ini memang penuh dengan masalah. Nah demikian pula ketika menikah ya pasti ya ada masalah. Orang hidup itu pasti ada masalah. Masalah-masalah pernikahan membuat orang yang sinis berkata bahwa suatu kehidupan pernikahan yang damai itu hanya dicapai atau dikatakan pernikahan yang bahagia itu hanya bisa dicapai jika pasangan tersebut adalah perempuan buta dan seorang lelaki yang tuli. Nah, karena itu yang buta tidak dapat melihat kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, dan suami yang tuli tidak dapat mendengar omelan-omelan istrinya. Oleh karena itulah, karena banyak macam persoalan dan masalah ini, yang pentingnya dalam berkeluarga itu saling berbagi dan saling percaya. Salah satu penyebab utama dalam masalah pernikahan adalah kecurigaan dan ketidakpercayaan. Jadi kalau sudah curiga dan tidak punya kepercayaan, ini sebagai salah satu sebab. Maka pernikahan adalah suatu berkah. Namun banyak orang yang menjadikan sebagai kutukan karena kurangnya pengertian. Oleh karena itu mereka yang punya pengertian dengan baik, sudah bertekad ingin menikah, nah, dan pernikahannya itu dijalankan dengan tanggung jawab, ya tentu suatu pernikahan ini menjadi berkah. Tapi kalau tidak, ya akan menjadi bencana. Baik sang suami maupun istri haruslah memperlihatkan rasa percaya satu sama lainnya dan berusaha untuk tidak punya rahasia di antara mereka berdua. Sebab kalau seseorang memiliki rahasia, itu akan menciptakan kecurigaan. Dari kecurigaan menimbulkan rasa cemburu. Rasa cemburu membangkitkan kemarahan. Kemarahan menyebabkan permusuhan. Nanti permusuhan dapat berakibat pada perpisahan, bahkan ada yang bunuh diri, atau bahkan pembunuhan. Nah inilah, maka dibutuhkan namanya saling percaya. Sebab kalau nanti sudah tidak saling percaya, nah ini akan dibutakan oleh emosi. Nah ketika dua orang saling jatuh cinta, ya mereka cenderung memperlihatkan hal-hal yang terbaik. Ya. Apapun semua baik kalau lagi jatuh cinta. Karena apa? Ya karena lagi gandrung, lagi suka sama suka. Oleh karena itulah dengan karakter mereka satu sama lainnya dengan maksud memberikan kesan yang baik dari mereka. Karena lagi jatuh cinta. Itu tentu ingin memperlihatkan yang terbaik. Oleh karena itu ada pepatah juga di masyarakat itu cinta dikatakan buta. Dan karenanya orang yang sedang jatuh cinta cenderung lupa sama sekali dengan sisi buruk dari pasangannya. Karena setiap pasangan kan pasti ada sisi baik dan sisi buruknya. Nah, orang yang bisa menerima dari sisi buruknya itu ya akan lebih bahagia karena bisa terima sisi buruknya. Karena semua orang pasti ada sisi baik dan buruknya. Oleh karena itulah setelah menikah
ketika rasa romantisme awal telah memudar, sifat asli dari watak masing-masing akan terungkap. Nah, kemudian yang sangat menimbulkan kecewaan di kedua belah pihak, ya, kabut rahasia yang selama ini telah disembunyikan, perasaan yang terdalam dari setiap pasangan tersingkap dan menunjukkan sifat sebenarnya dari kedua pasangan. Nah, saat itulah kekecewaan akan timbul, akan muncul. Nah, tentu juga akan diiringi dengan masalah-masalah yang lainnya. Demikian pula, seseorang bisa berumah tangga yang bahagia. Itu juga dibutuhkan materi. Tapi tidak sedikit juga yang dibutakan oleh materi. Karena apa? Materi ini sangat penting. Inilah kebutuhan materi. Sebab apa? Kita itu sendiri tidak hidup hanya dari udara dan sinar matahari semata. Dunia saat ini adalah dunia materialistis. Dan untuk memenuhi kebutuhan materi, perencanaan dan pengeluaran keuangan yang tepat sangat dibutuhkan. Apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini. Tanpa perencanaan yang tepat, ya, tidak ada keluarga yang dapat hidup dengan nyaman. Apalagi zaman sekarang masih pandemi, belum bisa normal, itu lebih sulit lagi. Keadaan seperti demikianlah, ya, dengan tepat dinyatakan dalam pepatah. Nanti ada suatu pepatah mengatakan demikian. Ketika kemiskinan mengetuk pintu, cinta terbang melayang melalui jendela. Nah, jadi nanti kalau kemiskinan atau kesulitan itu mengetuk pintu, ya cintanya melayang melalui jendela. Hal ini tidaklah berarti seseorang mestilah kaya raya baru mau menikah. Karena menjadi kaya itu kan juga dari hasil perjuangan. Ya. Nah, kalau suami istri bisa berjuang bersama-sama, saling membantu satu sama lain, hal yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Artinya yang positif. Nah, seorang menjadi kaya kan juga karena kerja keras mereka berdua juga. Namun demikian, jika seseorang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup yang diperoleh dari pekerjaan yang terjamin dan perencanaan matang, maka akan banyak kecemasan yang tidak perlu dapat disingkirkan dari pernikahan tersebut. Nah, ya karena punya pekerjaan yang tetap, punya penghasilan yang tetap, kan jadi bisa suatu perencanaan yang baik, tentu kecemasan juga akan hilang. Oleh karena itulah pentingnya kita sebagai umat Buddha juga berusaha untuk memahami nasihat dari guru agung kita, Buddha Gautama. Dan yang tidak kalah penting bagaimana berusaha untuk mempraktikkannya. Dalam Anguttara Nikaya terdapat beberapa nasihat berharga yang diberikan oleh guru agung kita, Buddha Gautama, kepada ya gadis-gadis muda sebelum pernikahan mereka. Jadi menyadari bahwa dapat muncul berbagai kesulitan dengan mertua, ya, maka guru agung kita Buddha Gautama memberi segala penghormatan kepada ibu atau dianjurkan untuk memberikan penghormatan kepada ibu mertua mereka seperti ibu mereka sendiri. Ya, karena sudah menikah kan orang tuanya kan juga sudah dua, bukan hanya satu. Ya. Ya, harus bisa melayani dengan cinta sebagaimana terhadap orang tuanya kandung mereka sendiri. Mereka diharapkan agar dapat menghormati dan menghargai kerabat dan sahabat suami atau sahabat dari istri. Dengan demikian akan menciptakan suasana yang menyenangkan dan bahagia dalam rumah tangga baru mereka. Karena kalau sudah menikah otomatis kan jadi sangat kompleks. Ya, karena ada orang tua sendiri, ada orang tua dari suami atau istri itu, ada saudara-saudara yang lain. Ya tentu ini harus bisa
menjaga komunikasi dengan baik, bisa berbuat baik juga kepada mereka ya, dengan penuh cinta kasih. Ya. Oleh karena itulah konsep pernikahan dalam agama Buddha, ya tentu Buddha kita, Buddha Gautama tidak pernah berbicara dalam ya, menentang kehidupan berumah tangga. Jadi juga secara spesifik kan tidak begitu. Karena tadi di awal tadi sampaikan juga kan sebagai pilihan hidup itu. Namun demikian beliau menunjukkan segala permasalahan, kesulitan, kekhawatiran yang akan dihadapi oleh setiap orang ketika mereka mengambil tanggung jawab pernikahan. Kadangkala hanya karena beliau mengingatkan, menunjukkan demikian, seseorang akan mempermasalahkan, wah, dalam pernikahan tidaklah berarti bahwa Sang Buddha tidak menyetujui pernikahan, bukan demikian. Ya, karena beliau telah menunjukkan permasalahannya itu bukan berarti tidak menyetujui tentang pernikahan. Bahkan Buddha kita juga menunjukkan mereka keluarga yang bahagia, ya selayaknya harus bersama-sama berjuang untuk memiliki yang pertama sama sada, sama sila, sama caga, dan sama panya. Jadi harus memiliki keyakinan yang sama, punya kemoralan yang sama, punya kedermawanan yang sama, punya kebijaksanaan yang sama. Nah, jika empat ini dipraktekkan bersama-sama, maka keluarga itu juga akan menjadi keluarga yang bahagia. Kenapa beliau tunjukkan demikian? Sebab di dalam Anguttara Nikaya 257 itu beliau menjelaskan ada pasangan yang baik atau perempuan yang baik. Jadi ada perempuan yang baik dan juga ada perempuan yang jahat. Ada laki-laki yang baik, ada laki-laki yang jahat. Kan bisa saja nanti perempuan yang baik dapat laki-laki yang jahat dan sebaliknya. Ya. Alangkah baiknya, itu idealnya kalau perempuannya baik, laki-lakinya baik. Tapi kan tidak bisa sedemikian rupa. Nah, tapi kalau seandainya ketemu yang tidak baik, tapi bisa diarahkan menjadi baik, itu juga suatu berkah. Tapi juga ada pasangan yang suaminya jahat, ya perempuannya juga jahat, tapi laki-lakinya jahat, perempuannya juga jahat. Jadi pasangan suami istri. Nah, inilah dalam kehidupan ini memang tidak seperti yang dibayangkan. Kenapa beliau menunjukkan hal ini? Sebab dalam itu Butaka Sutta, ya, itu dijelaskan demikian. Berarti ibu dan ayah ini disebut sebagai Brahma. Ayah itu guru awal. Karena pendidikan menjadi baik dan tidak itu dari keluarga. Nah, dengan keluarga yang bahagia juga akan menciptakan nanti anak cucunya juga akan mencontoh orang tua. Oleh karena itulah keluarga yang bahagia bukan berarti dengan menengadahkan tangan berdoa baru bisa bahagia. Dibutuhkan namanya perjuangan. Oleh karena itulah tentu kita harus berjuang, yang Bapak Ibu berkeluarga harus berjuang, ya, yang tidak berkeluarga juga berjuang untuk mendapatkan namanya kebahagiaan sesuai dengan harapan masing-masing. Dan suatu ketika level yang lebih tinggi, kebahagiaan yang didapat itu pun juga harus ditinggalkan. Jika kita ingin hidup lebih bahagia lagi, yaitu bebas dari kelahiran. Oleh karena itulah fondasi awal dalam keluarga itu sangat penting. Semua ingin menjadi keluarga bahagia, tetapi kadang-kala belum bisa memahami bagaimana cara mendapatkan dan menjalankan kehidupan yang bahagia tersebut.